Levi Colwill, dia yang akan melakukan marking yang lebih agresif ya. Chelsea agak kurang beruntung melawan Dortmund. Skor akhir 1-1. Seharusnya Chelsea ya yang sudah mendominasi arusnya pertandingan. Mereka juga mendapatkan peluang-peluang terbaik di pertandingan kali ini. Seharusnya mereka bisa menang 4-1 melawan Dortmund kali ini. Golnya Dortmund itu sebetulnya agak ada unsur keberuntungan ya. Ada tendangan jarak jauh nih dari luar kotak penalti. Nah, ketika sudah mengarah ke gawang, itu ada pantulan ya, melewati beberapa pemain. Begitu, pantulan-pantulan ini akhirnya jatuh ke kakinya Marius Wolf, yang akhirnya bisa mencetak gol dari jarak dekat. Jadi ada unsur keberuntungan untuk Dortmund di pertandingan kali ini. Tapi yang anehnya lagi, sebelum gol ini, Chelsea itu gagal klinis di depan gawang Dortmund. Tapi setelah gol ini terjadi, Mason Burstow langsung bisa mencetak gol, langsung bisa menyamakan kedudukan. Dan golnya Mason Burstow ini sebetulnya lumayan menarik ya. Pemain yang sangat muda dan kurang mendapatkan waktu bermain ya di pramusim bersama Pochettino. Tapi dia mendapatkan kesempatan, ada bola sundulannya Enzo Fernandez yang diarahkan ke area kotak penalti. Dan momentum di bolanya ini sebetulnya nggak begitu besar ya. Jadi Mason Burstow ini punya tugas yang sangat berat ya untuk menghasilkan power ke bola tersebut. Dan akhirnya dia bisa mengerahkan tenaga di seluruh lehernya dan akhirnya bisa mengarahkan bola ke gawang Dortmund. Oke, kita ngomongin satu-satu ya pemain individu di Chelsea. Kita mulai dengan partnership di belakang. Levi Colwill yang baru saja menandatangani kontrak barunya bersama Chelsea sampai 2029. Dia akan ditemani oleh Thiago Silva. Jadi partnership kali ini ada perpaduan yang mantap ya antara pengalaman dan juga vitalitas. Silva itu pemain yang sangat senior ya, sudah berbekal pengalaman ya dalam medan peperangan begitu ya. Dan mungkin ini bisa menjadi arahan yang bagus untuk Levi Colwill. Walaupun dia adalah talenta yang besar, dengan pengalaman sebesar Thiago Silva, dia pastinya akan bisa berkembang lebih pesat lagi. Dan kedua pemain ini memiliki ball progression yang sangat bagus ya. Mereka pintar dalam melakukan umpan-umpan lambung ke depan. Thiago Silva, dia berhasil menciptakan satu peluang emas untuk Nicolas Jackson. Dia memberikan umpan lambung dari belakang yang menusuk ke area belakang lini pertahanan Dortmund. Nicolas Jackson gagal mencetak gol saat itu, tapi itu sudah bisa kelihatan ya seberapa akuratnya umpan-umpan Thiago Silva ini. Dan Levi Colwill juga memiliki kemampuan yang sama, mungkin dengan kaki kirinya sekarang. Dia memiliki ball progression yang sangat bagus. Seringkali dia itu memberikan umpan-umpan yang menusuk ke depan yang bisa melewati garis lini tengahnya Dortmund. Dan ini bisa langsung memutarbalikan arus permainan ke tangan Chelsea. Levi Colwill, dia yang akan melakukan marking yang lebih agresif ya. Dan sebaliknya, Thiago Silva yang lebih pintar mungkin ya dalam membaca situasi. Dia yang akan memonitori, memantau ruang di belakang Levi Colwill ini. Jadi perpaduannya seperti itu sangat cocok ya, karena dengan vitalitasnya Colwill pastinya dia akan lebih proaktif ya dalam melakukan pressing ini. Dan Thiago Silva yang mungkin lebih bersifat senior, lebih bersifat veteran, dia pastinya lebih pandai untuk mencium bahaya-bahaya di ruang belakang Levi Colwill ini, agar dia itu bisa menyapu bola-bola. Jadi untuk pertahanan Chelsea yang di musim lalu itu agak sedikit kurang tenang ya, agak sedikit berantakan. Nah sekarang sudah mulai kelihatan ya, perpaduan antara Levi Colwill dan Thiago Silva ini sudah mulai keluar ya, sudah mulai terlihat. Dan ini mungkin akan memberikan rasa ketenangan ya untuk seluruh tim, kalau mereka itu ada pondasi yang kuat di belakang. Ini sesuatu yang belum kita lihat ya di musim lalu dari Chelsea.
Ada sebuah kabar buruk untuk Chelsea di pertandingan kali ini. Christopher Nkunku, pembelian seharga 58 juta pounds ini mengalami cedera lutut. Dia ketika ingin mengoper bola ke Nicolas Jackson, dia mengalami sebuah ketidaknyamanan ya di lutut kaki kirinya itu. Dan dia di menit ke-21 harus dikeluarkan dari lapangan untuk hati-hati ya. Mungkin nggak begitu parah, tapi pastinya situasi nggak mau diperburuk ya. Karena ini adalah pramusim terakhir sebelum melawan Liverpool. Mungkin ada pengaruhnya itu dari segi kondisi lapangan ya, yang minggu lalu itu diadakan konsernya Ed Sheeran. Jadi ada banyak tuh penggemar-penggemar setianya Ed Sheeran ya, yang lari ke sana sini begitu. Akhirnya ini agak merusak kondisi lapangan tersebut. Jadi ini pastinya akan mempengaruhi ya benturan-benturan begitu di telapak kaki pemain begitu. Itu mungkin ada pengaruhnya dengan cederanya Christopher Nkunku. Nah, ini mungkin berupa kabar buruk untuk Christopher Nkunku dan Chelsea, tapi ini mungkin berupa kesempatan emas ya untuk Mykhailo Mudryk yang masuk menggantikan Christopher Nkunku. Ketika dia masuk, itu sudah kelihatan Mudryk sangat tajam ya, kecepatannya sangat tinggi, akselerasinya pun bagus. Dia seringkali kelihatan seperti pemain yang bisa langsung memberikan perbedaan. Tapi mungkin kelemahannya Mykhailo Mudryk saat ini adalah dalam segi hal membuat keputusan. Seringkali dia itu berada di area yang sangat berbahaya, tapi dia memutuskan membuat keputusan yang salah ya. Memilih pilihan yang kurang tepat. Antara dia melakukan crossing, melakukan dribble, atau melakukan tektokan 1-2 dengan pemain lainnya, dia beberapa kali memilih keputusan yang kurang tepat. Jadi dia seringkali ya bisa kelihatan itu dia adalah pemain yang sangat flamboyan ya, dengan kecepatannya ya. Dia itu bisa memutar badan dan langsung ngebut begitu. Dan ini bisa meninggalkan pemain-pemain defender lainnya ya. Ini sudah kelihatan ya, back kanannya Dortmund itu susah sekali ya untuk mengejar Mykhailo Mudryk kalau dia itu udah ngegas. Tapi ya itu, walaupun dia kelihatan bisa ya menjadi perbedaan ya di setiap game begitu ya, seringkali ketika dia di momen penting, dia itu kurang bisa memberikan sentuhan-sentuhan terakhir, memberikan bola-bola terakhir yang berarti. Jadi itu bisa dilihat ya dari statistik gol dan asisnya. Jadi ini sesuatu yang harus dia perhatikan dan harus coba perbaiki kalau dia itu ingin meningkatkan level permainannya. Dan di pertandingan kali ini sekali lagi kita melihat performa terbaiknya dari Nicolas Jackson. Ya. Terkadang Dortmund itu menggunakan garis lini pertahanan yang tinggi, dan ini pastinya akan menjadi makanan empuknya Nicolas Jackson yang memiliki kecepatan sangat tinggi untuk memanfaatkan ruang-ruang di belakang ini. Dan dia itu sekali lagi membuktikan bahwa dia itu bisa menjadi striker paling komplitnya Chelsea. Sangat mirip dengan Didier Drogba. Sekali lagi ya, Didier Drogba juga sama komplitnya. Jackson ini dia itu bisa bermain dengan punggung menghadapi ke gawang lawan, dan dia juga bisa berlari, menantang, memprovokasi defender-defender lawan dengan dribble-dribble solonya itu. Dribble-dribblenya ini juga sudah kelihatan melawan Borussia Dortmund. Jadi ini adalah sebuah performa yang sangat komplit ya dari Nicolas Jackson. Dia bisa lari cepat, dia bisa nge-sprint, dia bisa menahan bola, dia bisa menahan hadangan defender lawan, dia juga bisa melakukan dribble-dribble solo, dia bisa berkombinasi dengan pemain-pemain sayap lainnya. Dan ini adalah suatu kualitas yang gak kalah pentingnya ya. Dia itu juga memiliki etos kerja yang sangat kuat ya. Dengan sistem Pochettino ya, yang mengandalkan 11 pemainnya itu harus bertahan ya dari depan ya. Lini depan pun juga harus melakukan pressing yang sangat kuat. Beberapa kali Nicolas Jackson ini berhasil merebut bola dari kaki lawan. Ya, ini adalah kualitas yang sangat diperlukan oleh Pochettino ya.
powernya ya dalam mendorong defender lawan dan juga untuk mengejar lawan ya, untuk mengganggu. Dia itu seperti laler ya yang mengganggu orang tidur ya. Tiap kali ada lawan yang pegang bola, dia itu nggak akan memberikan waktu 2 detik pun untuk dia mengontrol bola gitu. Jadi ini adalah striker yang sangat komplit. Kalau gue bilang melawan Liverpool di laga perdana di Premier League, dia harus dimainkan menjadi nomor 9. Karena seperti yang kita ketahui juga, Liverpool itu juga akan menggunakan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate ya, garis pertahanan yang sangat tinggi. Pastinya ini akan menjadi makanan lezat untuk Nicolas Jackson. Mungkin di pertandingan melawan Dortmund, dia gagal mencetak 2 kesempatan emasnya ya. Ada operan dari Christopher Nkunku yang berhasil ditepis kiper, dan juga ada bola lambung dari Thiago Silva yang dia lesatkan ke atas tiang gawang. Jadi melawan Liverpool kita mungkin bisa melihat dia di situasi yang sama ya. Tapi kalau dia bisa lebih klinis lagi daripada melawan Dortmund, gue hampir yakin dia itu bisa mencetak 1-2 gol melawan Liverpool. Gue rasa pertandingan ini akan menjadi hujan gol. Nah, kalau kita udah ngomongin yang bagus-bagusnya, sekarang kita masuk ke berita buruknya. Kita harus ngomongin Raheem Sterling ya. Sterling, sekali lagi dia membuktikan bahwa dia itu mungkin pemain yang di bawah rata-rata ya di skuad Chelsea kali ini ya. Dia mungkin pemain terburuk ya dari starting 11 Chelsea yang dikeluarkan melawan Borussia Dortmund. Tiap kali dia melakukan dribble, entah kenapa dia kelihatannya selalu menabrak ya ke defender lawan. Walaupun ada opsi bisa ngedribble kiri atau ke kanan, dia itu akhirnya nabrak lurus langsung ke defender lawan seperti tronton begitu. Jadi ini merupakan sebuah dilema untuk Chelsea ya. Apakah pemain semahal Raheem Sterling ya? Raheem Sterling itu adalah salah satu pemain yang digaji tertinggi ya di Chelsea. Apakah dia itu pantas masuk ke bangku cadangan? Dari segi performa, iya. Seharusnya Noni Madueke dan Angelo Gabriel yang seharusnya lebih sering dikasih waktu bermain. Tapi kalau kita lihat dari gaji pemain ya masa taruh pemain semahal Raheem Sterling di bangku cadangan, ya kan? Tapi ya Pochettino kalau gue bilang dia itu nggak melihat dari reputasi atau status pemain. Dia harus melihat dari performa, ya. Hasil apa yang diberikan oleh pemain itu, kalau dia bisa bermain bagus, dia yang akan masuk ke starting 11. Dan ini menjadi pertandingan pramusim terakhirnya Chelsea sebelum menghadapi Liverpool di partai Premier League. Pochettino sudah memberikan waktu 75 menit ya untuk pemain-pemain first team-nya dia. Itu sudah kelihatan kenapa dia melakukan hal ini, karena dia itu ingin di pertandingan pramusim terakhirnya dia ingin waktu yang paling banyak ya diberikan ke pemain-pemain first team ini supaya mereka itu lebih bisa belajar ya perpaduan antar pemain supaya mereka itu bisa saling mengerti. Jadi kita itu bisa membaca dari pertandingan kali ini siapa yang ada kemungkinan paling besar bermain melawan Liverpool. Di sayap kiri Christopher Nkunku, kalau dia sudah fit mungkin dia akan bermain di sana atau bisa Mudryk di sana. Nicolas Jackson nomor 9 itu nggak diragukan lagi. Di kanan mungkin karena Noni Madueke itu telat masuk ke pramusim dan dia agak sedikit mengalami cedera ya. Jadi mungkin Raheem Sterling yang harus masuk di posisi sayap kanan untuk sementara, gue bilang. Dan di nomor 10 mungkin ada kesempatan bermain untuk Carney Chukwuemeka yang gue masih belum sebut-sebut ya di video ini, tapi dia juga sudah memberikan performa yang sangat konsisten di pramusim kali ini. Dan 2 pivot di belakang sudah nggak diragukan lagi, 2 pemain ini adalah 2 pemain terbagus untuk Chelsea di posisi ini, sementara ini. Ada Enzo Fernandez dan Conor Gallagher ya, 2 pondasi yang suka bekerja keras dan juga cukup pandai membaca situasi dan menyapu bola-bola berbahaya. Mereka bisa melakukan tugasnya di posisi ini. Dan di lini pertahanan itu nggak diragukan lagi ya. Back kiri, salah satu back kiri terbaik di Premier League, Ben Chilwell, memiliki crossing yang bagus. Dan ketika dia berada di posisi yang sangat penting, dia itu juga bisa meletakkan tembakan-tembakan yang sangat akurat ya.
Sama juga dengan bek kanannya, Reece James. Ya, dia memiliki kualitas yang sama dengan Chilwell. Dan dua di tengahnya itu ada Levi Colwill dan Thiago Silva. Dan kipernya Kepa Arrizabalaga. Jadi sudah bisa kelihatan ya, dalam 75 menit siapa pemain tim intinya Chelsea itu sudah bisa kelihatan di pertandingan melawan Dortmund. Dan grup pemain ini ya juga yang akan bermain melawan Liverpool. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah, apakah starting 11 yang melawan Dortmund ini kalian rasa sudah cukup siap untuk menghadapi Liverpool di laga perdana Premier League? Dan juga terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Ini sangat berarti, dan buat kalian yang masih belum, kalian juga bisa klik like dan langsung subscribe, oke? Karena bakal ada konten-konten yang lebih seru lagi di hari-hari mendatang. Ini baru pramusim, oke? Ketika musim Premier League bergulir, konten-konten pun juga akan semakin lebih menarik. Oke, sampai di sini aja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.